Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa sebenarnya di ruang kolaborasi e-library yang sebenarnya kami buat, saya dan Sahrul, dalam rangka sebenarnya ingin mencoba untuk mengeksplorasi sebenarnya hukum internasional di Indonesia, khususnya terkait dengan isu-isu yang kalau sebenarnya ini Mas kegelisahan pribadi saya dan Sarul ketika ngelihat misalnya baca-baca referensi di luar ini kok hukum internasional udah berkembang ke sana ke sini gitu, tapi di kita itu masih belum sampai ke situ ya. Tapi bisa jadi mungkin karena saya kurang gaul juga atau gimana, jadi Nah, Pak Kim. belum tahu bahwa di luar sana di orang Indonesia itu ternyata juga sudah banyak yang membahas-bahas isu-isu yang menarik gitu untuk diteliti atau dielaborasi lebih dalam gitu. Nah, dalam pertemuan perdana ini di e-library kami mengundang Mas Fajri yang yang memang sekarang sebagai dosen di Fakultas Hukum di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya selamat datang Mas Fajri dan terima kasih sudah mau kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Ya, terima kasih juga udah ngajak. Ya, dan di konsep acara ini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan tema yang akan kami angkat. Dan kebetulan di e-library ini diasuh oleh dua orang ya, saya sendiri Eka Anakimudin dan juga Sahrul Fauzul Kabir selaku yang memoderatori atau mencoba membahas dalam channel e-library ini. Baiklah, di sesi pertama ini kita mencoba untuk mengangkat tema besarnya yaitu terkait dengan Islam dan hukum internasional. Dan kenapa kami mengundang Mas Fajri untuk berbicara isu ini karena dari beberapa referensi dan juga tulisan-tulisan Mas Fajri memang concern terhadap hukum internasional Islam atau al-fiqh syiar gitu. Jadi kita mencoba untuk mengelaborasi lah tentang Islam dan hukum internasional ini. Mas Fadri, saya mau tanya pertanyaan yang umum ya. Ini kita agak coba masuk ke tema utama kita, yaitu kaitan antara Islam dengan hukum internasional. Sebetulnya gimana sih posisi Islam di dalam hukum internasional itu sendiri? Barangkali Mas Fajri bisa mengelaborasi mulai dari apa sih istilahnya di dalam Islam itu ketika kita merujuk pada hukum internasional gitu kan. Lalu kemudian mungkin kita bisa masuk ke bidang apa sih sebetulnya kontribusi awal Islam itu kan di dalam proses formasinya, di dalam memberikan kontribusi terhadap hukum internasional hingga sekarang. Mungkin ini pertanyaan umum saja ya Mas Fajri ya. Silakan Mas. Oke. Nah, ini ada dua perspektif ya, berarti dari hukum internasional established, hukum Islam ini apa? Apa buat internasional, dan sebaliknya bagi Islam hukum internasionalnya apa? Gitu. Nah, bagi hukum internasional, kalau saya berusaha melihat dari tren yang sekarang, karena kalau dulu Islam tuh ya salah satu masalah, gitu loh, terus bikin masalah. Gitu. Tapi kalau kita mau yang lebih terbuka memandangnya, kalau pakai perspektif yang terbuka, pertama hukum Islam adalah salah satu legal family yang banyak dianut di berbagai negara di dunia, baik, dan walaupun susah cari yang full pakai syariah ya, tapi paling nggak sebagian itu pakai. Gitu loh, sebagian tuh pakai entah hukum keluarganya atau apanya gitu loh, sehingga ketika misalnya bicara sumber-sumber hukum internasional kan ada general principles of law gitu, jangan cuma common law, civil law melulu,
ada apa namanya hukum Islam, gitu. Ada hukum Islam, gitu. Kayak makanya kayak misalnya nih dalam kasus pulp mills di ICJ, kalau nggak salah Uruguay lawan Argentina gitu, kalau saya nggak salah. Tapi pulp mills case, gitu. Itu masuk ke dalam argumentasi mereka pakai kawaid fiqhiyah, gitu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, gitu. Itu masuk kawaid fiqhiyah. Pihaknya tuh nggak ada yang muslim loh. Itu dipakai. Sebagaimana di kasus lain mungkin mereka pakai estoppel dari common law misalnya. Nah, jadi dia itu adalah salah satu legal family dari the civilized world. Satu. Kedua, mereka adalah bagian dari masyarakat internasional yang perlu didengar kalau kita beneran mau bikin hukum internasional yang universal. Ini kalau mikirnya ala umum ya, gitu loh. Maunya kan universal tuh semuanya terlibat, gitu loh. Ya kalau semuanya terlibat ya semuanya dong, gitu loh. Jangan kayak ini universal kecuali kalian nggak ikutan, gitu loh. Nah, kan gitu. Jadi ya harus terus didengar pendapatnya. Itu dari perspektif hukum internasional yang agak lebih terbuka lah, gitu loh. Makanya pengen dengar. Nah, sedangkan kalau dari Islam, dari perspektif Islam, sependek yang saya pahami ya, posisi hukum internasional ini apa ya? Pertama adalah perjanjian, karena perjanjian itu kan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah itu kan wajib dipatuhi, gitu. Sehingga ya ketika penguasa itu berperjanjian ya kan wajib dipatuhi. Satu. Kedua, resiprositas. Gitu, resiprositas. Kadang-kadang pengenaan pajak terhadap, kalau dalam ini mungkin siar mungkin nanti masih kita bahas nanti. Cuma ada beberapa hukum yang dalam syariah kita bisa kan secara asalnya ya ulama berbeda pendapat, cuman pajak itu kan nggak boleh. Gitu loh. Pajak tuh nggak boleh. Gitu loh. Tapi kalau sono duluan ya kita balas kasih pajak misalnya. Jadi banyak hal tuh yang sifatnya resiprositas. 3, best practice. Praktis untuk misalnya praktek-praktek perniagaan, untuk hal-hal ini kan untuk bisnis kan asalnya halal sampai ada yang mengharamkan kan. Dan kadang-kadang ada jenis-jenis transaksi bisnis yang kok kayaknya menarik gitu loh. Terus entah dia asalnya halal, jadi ya udah yuk kita pakai model-model bisnis itu, atau dia mungkin bisa ditanda kutip islamisasi. Nah, jadi bisa menjadi rujukan-rujukan best practice, gitu loh. Sekedar untuk memenuhi tujuan syariat yang lebih tinggi. Kayak misalnya ada penelitian saya, sebagian hukum humaniter itu perlu merujuk, hukum Islam, fikihnya jihad itu perlu merujuk ke instrumen HHI untuk merinci beberapa poin aja. Walaupun tujuannya syariah. Jadi kayak dia tuh cuma bantu merinci gitu loh. Sumber-sumber HHI itu membantu merinci saja. Terus untuk adat misalnya, kan adat itu adalah bagian dari hukum. Nah kan kebiasaan internasional bisa jadi menjadi adat yang harus dipatuhi dari perspektif Islam, gitu. Tentu ya adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi bagi Islam itu sebenarnya ya ada juga ruang untuk hukum internasional itu yang harus dilakukan, gitu. Ada ruang. Jadi sama-sama punya ruang lah sebenarnya. Iya, oke. Makasih Bas. Nah, saya mau masuk ke tadi Sahrul sudah masuk ke kebetulan Islam dan hukum internasional. Saya sebenarnya tadi juga Mas Fajri sudah mencoba mengelaborasi ya terkait dengan dalam hukum internasional Islam tadi, mengenai perjanjian dan yang lain. Saya mau narik lebih ke umum dulu Mas sebenarnya. Jadi maksud saya ketika kita melihat hubungan misalnya Islam dan hukum internasional, saya mau melihat sebenarnya dalam Islam, khususnya hukum Islam, melihat international community ini, masyarakat internasional itu seperti apa ya? Maksud saya, apakah misalnya gagasan Islam itu ternyata tidak mengakui nation state gitu, tapi lebih kepada sebuah imperium. Karena kita terakhir, meskipun saya juga paham dalam politik Islam tuh banyak pendapat ya, tapi kalau dalam praktek kan misalnya yang terakhir misalnya Turki Utsmani gitu,
dia kan sebenarnya dia seperti model politiknya itu kan seperti Romawi. Jadi dia imperium, terus kemudian ada vessel-vesselnya gitu di bawah-bawah, yang kemudian ya tunduknya tetap kepada Turki Utsmani gitu. Di kita misalnya ada pengalaman konon katanya perang Diponegoro juga meminta bantuan dari Turki Utsmani dan yang lain-lain. Nah, maksudnya dari gagasan umumnya sebenarnya kalau dalam Islam menilai komunitas atau masyarakat internasional itu apakah mengakui sebagai nation state secara yang independence masing-masing dalam konteks Westphalian gitu, atau memang kita punya konsep sendiri gitu Islam terkait dengan politik negara gitu? Oke. Gimana ya? Sependek yang saya pahami, secara umum pada dasarnya kita tuh mesti ngurunut dari awalnya dulu. Intinya dalam Islam, sependek yang saya paham, intinya ada Muslim, ada orang kafir, gitu loh. Dimana hubungan Muslim dengan orang kafir ini kan tergantung situasi. Kalau baik kita baikin, kalau ngajak perang kita perangi, gitu loh. Nah, kemudian tidak semua kebutuhan Muslim itu bisa dijalankan secara individu. Makanya kan perlu bermasyarakat, perlu pemerintah. Jadi hukum tuh beda sama positivisme ya. Kalau hukum Islam itu tidak berpusat pada pemerintah, tapi pada masyarakat. Nah, makanya kalau kita lihat kitab fikih itu kan fikih imarah, fikih jinayah itu kan cuma satu bab. Bab pertama toharoh, sholat, gitu kan? Tidak berpusat pada pemerintah, gitu. Nah, ketika makanya kan kayak konsep awalnya yang bernegara ini kan ya masyarakat Muslim, gitu loh. Jadilah ada Darul Islam, ada Darul Kufar atau Darul Harb, gitu kan. Di mana ya kadang perang, kadang enggak, tapi itu ijtihad ulama, gitu. Nah, ijtihad ulama itu ya tergantung zamannya gimana, gitu, tergantung pada zamannya. Jadi saya melihatnya ya intinya Islam itu yang secara basicnya ya itu cuma bagi itu Muslim non Muslim, gitu loh. Dimana nanti kan beban hukumnya beda. Kayak non Muslim tidak disuruh bayar zakat, misalnya, tidak disuruh sholat, gitu loh. Sementara kalau Muslim kan harus bayar zakat, harus sholat. Gitu. Nah, ketika itu mewujud kepada masyarakat, kepada pemerintah, itu kelihatannya ya lihat situasi, ya yuk apa yang kita bisa lakukan yang terbaik dengan situasi itu. Jadi saya nggak melihat ada yang fix, gitu loh. Saya nggak melihat ada yang fix. Jadi kalau adanya nation state, gitu, ya udah itu yang kita lakukan. Nah, nanti berbeda pendapatnya, misalnya apakah ini sudah ideal, modelnya sudah ideal, tinggal implementasi. Nanti konsekuensinya adalah kita nggak perlu mikir modelnya lagi. Atau ya nation state ini tidak ideal, tapi adanya itu. Jadi sambil perbaiki implementasi, mereka pikir gimana caranya cari model yang lain. Misalnya kalau kayak HTI kan maunya khilafah, misalnya gitu kan, nyarinya yang lain gitu. Jadi ya itu saya melihat wallahu alam nampaknya nggak ada yang terlalu fix ya, gitu loh. Benar-benar tergantung situasi. Jadi kalau sekarang ada nation state, ya udah ya nation state, gitu loh. Itu sih. Oke. Mas Fadri, saya mau tanya yang umum lagi juga ini. Tadi sudah sempat disinggung juga setelah Mas Fadri memberi penjelasan mengenai hukum Islam gitu ya sebagai salah satu family laws gitu kan. Nah, sebetulnya di dalam hukum internasional itu tuh ada nggak sih gagasan yang khas Islam yang mana katanya kan disebut dengan syiar gitu ya. Bahkan saya menemukan di tulisan-tulisan Mas Fajri secara spesifik membahas di dalam misalnya HHI tadi ya, hukum humaniter internasional gitu kan, mengenai fikih jihad dan lain sebagainya. Barangkali Mas Fajri bisa memberi penjelasan dulu secara umum mengenai apa sih syiar itu gitu dalam konteks hukum internasional. Mangga Mas Fajri. Oke. Mungkin pertama saya klarifikasi sedikit dulu, bukan syiar ya, tapi siar. Ya, siar. Ya, oke. Maaf. Ya. Sebentar. Jadi tadi pertanyaannya apa itu siar menurut hukum internasional atau apa itu siar menurut Islam? Dua-duanya barangkali Mas. Mangga silakan. Ya. Nah,
Em, kalau menurut hukum internasional, saya melihatnya secara umum konsep siar itu adalah bagian sejarah. Gitu, itu bagian sejarah yang gagasan umumnya sudah tidak relevan. Gitu, secara umum. Karena kita bukan bicara tentang rinci ya, tapi kayak model hubungan antar bangsa, gitu loh, modelnya. Nah, model siar dalam khazanah mayoritas literatur tentang siar itu adalah bicara tentang tatanan dunia yang lama, gitu loh, yang sekarang udah berevolusi, gitu loh, mayoritasnya loh, kayak misalnya kitab Siar Al-Kabir, syarahnya ada dan lain sebagainya, itu kan sudah agak lama. Nah, mungkin yang modern, mungkin walaupun secara umum tidak relevan, tapi mungkin akan ada butir-butir yang bisa dipakai sedikit-sedikitnya, kayak misalnya tentang jihad, itu kan mungkin bisa jadi khazanah. Dan kayak orang-orang yang bicara tentang restoratif justice, mereka ternyata lumayan ngelihat dalam Islam tuh konsep restoratif justice itu gimana gitu. Jadi kayak diambil perintil-perintilnya sedikit, walaupun itu bukan strictly siar ya, itu kan ngambil dari fikih jinayatnya misalnya gitu. Nah, karena jadinya kayak kita tuh agak susah ya, kayak batas-batas antar macam hukum gitu. Jadi sependek yang saya lihat ya, dari hukum internasional mungkin melihatnya seperti itu ya. Nah, sedangkan dari masyarakat Islam, kalau merujuk ke literatur klasik, itu kan siar itu intinya bagaimana Darul Islam itu berhubungan dengan Darul Harb, gitu. Walaupun nanti kemudian ada pertanyaan lagi gitu, kayak misalnya emang negara cuma dua macam ya. Kalau ada Darus Sulh, Darul Ahdi dan lain sebagainya. Nah, apalagi Darussalam, nanti ada ceritanya lagi negara Darul Pancasila lah apa gitu. Terus model nation state. Jadi kayak itu mulai agak kacau. Jadi dari tatanan itu, ya kalau sekarang siar itu ya apa ya, banyak ulama tuh ya jadi mikirnya beda-beda gitu loh. Mereka memandang situasi ini beda-beda gitu. Banyak yang melihat itu ya sederhana ya Darul Kufar, Darul Islam gitu loh. Tinggal kalau Darul Harb kan diperangi, ya mungkin tidak diperangi karena ada perjanjian damai, yaitu Piagam PBB misalnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi melihat bahwa untuk konteks modern, kita nggak bisa melihat siar itu hanya itu tok gitu loh, melainkan kan ada perincian gitu. Karena sekarang pola hubungan internasional itu kan nggak sesederhana dulu, yang pilihannya itu adalah dagang, perang gitu. Dulu kan hubungannya itu kayak dua itu aja gitu loh. Oh, sama dakwah, itu salah satu poin yang penting dalam siar gitu. Nggak cuma itu, tapi kan ada mulai banyak kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama gitu. Dulu kan belum ada tuh kayak begitu gitu. Nah, ini pun harusnya mulai masuk siar, kayak masalah lingkungan gitu. Saya pikir ya itu jadi bahasan yang relevan. Alasannya simpel gitu loh, karena ternyata hubungan internasional polanya seperti itu, dan kita kan merespon itu saja gitu loh. Kan siar itu tuh cuman gini loh kan, sekali lagi hukum Islam ini kan kayak ngatur semua hal kan gitu loh. Sholat, puasa, apa, pidana, perdata dan lain sebagainya. Siar ini adalah ya salah satu bab aja ketika berhubungan sama bangsa lain. Itu aja gitu loh. Jadi strukturnya akan sangat ditentukan dengan tatanan dunia saat itu. Gitu. Nah, jadi ya itu sih. Nah, akhirnya bentuknya kira-kira seperti itu. Siar itu perlu menurut saya kayak perlu ditambah lebih banyak topik lagi gitu. Kalau dulu kan bab siar itu tuh kayak 1 perang, 2 perang, 3 perang, 4 perang, 5 perang, 6 dagang dan ini perdata internasional itu selesai. Kalau menurut saya sekarang ya bab perangnya tetap harus 5 bab.
tetap harus banyak, gitu. Itu penting. Tapi yang lain-lainnya ditambah, juga. Itu sih kalau menurut saya. Oke Mas, jadi Mati. menarik ya bahwa syiar itu tadi, bahwa kalau dari penjelasan Mas Fajri, ya itu salah satu bab saja sebenarnya dalam kajian hukum Islam yang khususnya mengatur hubungan antara umat Islam dengan komunitas lain di luar Islam. Dan memang kalau dibaca dari beberapa tulisan, memang kalau mau bahas internasional Islamic law ini pasti berhubungannya dengan perang, terus kemudian jihad dan yang lainnya, seolah-olah memang tidak ada apa yang tadi ya, tidak ada pengaturan lain Islam tentang hubungan antar negara. Padahal ternyata itu diatur di bab-bab lain dalam fikih yang kemudian bisa digunakan dalam hubungan dengan komunitas lain. Nah, ini yang ingin saya menarik nih Mas, bahwa tadi Mas menyebutkan ya bahwa dalam syiar itu ternyata juga tadi Mas bilang apa, jihad, dagang, terus kemudian hukum perdata internasional, hubungan privat. Nah, kalau kita mengikuti dalam hukum internasional kontemporer, kan kita bagi yang pembelajar HI kan udah membedakan ya, sudah membedakan di awal itu sudah di hukum perdata internasional bukan hukum internasional, dan hukum internasional yang kita maksud adalah hukum internasional publik. Nah, kalau tadi dari Mas Fajri ngejelasin, berarti kalau bisa disimpulkan dalam hukum internasional Islam, itu tidak ada pemisahan masih gagasan antara publik internasional law misalnya dengan privat internasional law, kalau memang ternyata di syiar sendiri mengatur tentang tadi yang Mas sebutkan tentang apa, hubungan privat antara komunitas Islam dengan di luar Islam itunya ya. Iya. Dan by the way, saya pun sebenarnya kalau dalam hukum internasional, saya nggak tahu apakah perdata internasional dan hukum internasional publik itu dipisah karena memang dia dua disiplin ilmu yang berbeda, atau karena convenience of learning saja, gitu. Itu saya masih terus terang nggak tahu, gitu. Karena ini kalau nggak salah ya, beberapa universitas itu departemen hukum internasionalnya ya yang publik sama privat juga sama-sama ada, gitu loh. Dan dalam banyak hal kadang-kadang memang ada irisan kan, kayak maritim misalnya, kan ada irisan juga, atau perdagangan misalnya, itu kan ternyata ada irisan-irisannya juga, gitu. Apalagi juga kalau misalnya saya melihat antara lain ya, kayak misalnya ada buku-buku hukum internasional antara lain yang ditulis Anthony Enghi misalnya. Beliau itu berbicara kritik sejarah hukum internasional, tapi perdata internasional dan internasional publik masuk juga di situ sebenarnya. Jadi ya itu, jangan-jangan di hukum internasional pun pemisahannya itu adalah sekedar convenience of learning. Karena ini mahasiswa saya, kalau mereka belajar HI publik aja udah stres, gimana kalau HI perdata ditaruh di satu mata kuliah, nanti diare, Mas. Mungkin itu ya. Tapi berarti kalau di hukum internasional Islam dia nggak memisahkan, Mas ya? Tetap ada aturan tentang itu ya? Saya melihat dia nggak prinsip tidak memisahkan, karena secara umum selama dia berbicara tentang interaksi antara Darul Islam dan Darul Harb, gitu ya, bisa masuk ke situ, bisa masuk. Oke, menarik Mas. Saya mau masuk ke ini Mas, mungkin kalau tadi ya sebenarnya Mas Fajri juga udah mengungkit ya bahwa yang harus ditambahin itu di dalam item-item di hukum internasional Islam ya, terkait tadi di lingkungan, terus kemudian di humaniter dan yang lain-lain gitu. Nah, yang menariknya adalah kalau tadi ya dalam Mas Fajri cerita tentang perkembangan, bahwa hukum internasional itu sudah mulai memasukkan konsep-konsep hukum internasional Islam. Nah, kalau dalam perkembangan sekarang Mas, secara umum mungkin ya,
tidak per subjek ya. Tadi kan per subjek itu kalau secara umum di kalangan misalnya di scholar sendiri gimana Mas ya? Terkait dengan respon International Islamic Law ini. Karena misalnya saya lihat ya di TWEL sendiri misalnya yang menggagas untuk mencoba menaikkan International Islamic Law sebagai alat alat analisis ataupun sebagai pembanding untuk yang hukum internasional mapan itu juga kurang banyak gitu dibandingkan yang lain itu. Nah, kira-kira kalau dalam perkembangan sekarang ini gimana ya? Nah ini, saya melihat bahwa Islam ini posisinya ya itu masih pada nyari-nyari cara, masih nyari-nyari tempat, gitu. Perdebatan yang diskusi yang mulai banyak berjalan itu saya ngeliat kok nampaknya masih terbatas di 3 sih, perang, baik itu jus ad bellum maupun jus in bellum-nya. Kedua adalah HAM, sama yang ketiga itu adalah pidana internasional. Dan ini kan agak terkait ya, gitu. Nah, masih levelnya kayak sudah agak lama perdebatan kompatibilitas, gitu. Kompatibilitas yang dialog, yang sifatnya dialogis ini kelihatannya masih lumayan baru, gitu, lumayan baru, terutama di pidana internasional dan AHL. Nah, di pidana internasional mulai ada progres, makanya kan di ICC misalnya, kan prosecutor ICC baru aja ngangkat penasehat khusus dalam hukum internasional, dalam hukum Islam untuk prosecutor ICC, yaitu Profesor Intisar Roth dari Harvard yang diminta gitu, untuk menjadi penasihatnya prosecutor misalnya. Jadi kayak udah mulai mikir, soalnya hampir semua kasus yang nggak tahu ya hampir semua atau enggak ya, cuman banyak sekali kasus di ICC itu terkait sama Islam semua. Islam semua. Iya, gitu. Ya enggak Afrika Islam gitu loh, ada aja. Nah itu, jadi ibaratnya masih pelan-pelan nyari tempat, gitu. Makanya kayak misalnya ada salah satu profesor dari Utrecht, namanya Prof. Julie Fraser, orang Australia sebenarnya, cuman dia kerjanya di Utrecht. Dan itu dia yang undang saya untuk yang acara di Utrecht itu. Itu ibaratnya masih di tahap Islam tuh punya peluang besar loh untuk kontribusi. Lihat nih ada peluang A, B, C, D, E. Yuk kita mulai berdialog. Jadi kayak yang masih yuk gitu. Jadi masih banyak yang meraba-raba. Gitu loh. Masih banyak yang meraba-raba. Gitu. Jadi itu sih kayak mayoritas perdebatannya di kompatibilitas, sedangkan untuk gimana kontribusi Islam itu kayak masih agak minim. Yang lebih keras debatnya itu di HAM. Gitu loh, keras sekali debatnya di HAM, gitu. Dimana yang internal Islam pun ya ternyata perdebatannya panjang sekali juga, gitu, panjang sekali juga perdebatannya, dimana ya ada yang levelnya adalah kompatibel kok, ada yang bilang incompatible, ada yang mengatakan ya ada yang kompatibel, ada yang tidak kompatibel, terus ada yang nambahin Islam bisa menawarkan solusi yang bagus untuk A, B, C, D misalnya, gitu. Ya kira-kira begitulah. Tapi mayoritas kelihatannya ya kompatibilitas. Kayak masih di situ aja. Masih meraba-raba soalnya untuk yang dialognya masih meraba-raba. Ya, baik Mas Fajri. Saya sempat sedikit juga Mas Fajri ya membaca tulisan-tulisan Mas Fajri yang mungkin Mas Fajri cukup menaruh perhatian utama di hukum humaniter khususnya. Di sana jika saya tidak keliru menyimpulkan, Mas Fajri semacam menangkap gitu ya bahwa ya fikih jihad ini kita belum komprehensif gitu ya rejim humaniter internasional kontemporer, sehingga itu kenapa dibutuhkan banyak riset kan gitu ya Mas. Nah dari situ apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa
ya berarti gagasan hukum Islam khususnya yang terkait dengan hukum internasional ini belum siap nih untuk memberikan tadi katakanlah di luar isu kompatibilitas dan inkompatibilitas solusi yang katakanlah lebih mumpuni atau alternatif gitu kan, karena toh misalnya di dalam konteks hukum humaniter kita masih jauh nggak terlalu komprehensif gitu ya di isu-isu kontemporer terutama gitu Mas. Bagaimana Mas Fajri melihat hal ini, dan apakah Mas Fajri pernah menemukan ada gagasan hukum Islam yang sebetulnya lebih komprehensif gitu ya ketimbang hukum internasional sekarang gitu, baik di rejim apapun lah gitu. Mangga Mas Fajri. Oke. Jadi gini, kalau mau dikatakan kita belum siap, nah ini nanti ada pertanyaan ukurannya apa, gitu loh. Karena untuk masalah apapun di khazanah Islam itu pasti ada solusinya, walaupun kadang-kadang solusinya itu cukup rinci. Contoh yang rinci itu adalah bagaimana mengharmonikan hubungan antara laki dan perempuan. Itu komprehensif, hukum fikih keluarga, fikih aurat. Walaupun kadang-kadang orang tuh melihatnya terisolasi isunya ya, terisolasi. Tapi sebenarnya itu satu rangkaian. Fikih munakahat, fikih mawaris, fikih aurat, terus terkait masalah LGBT, fikih jinayat, itu satu sistem. Gitu loh. Ada yang sifatnya kaidah umum gitu loh, yang mungkin sangat bermanfaat untuk kasus yang sangat umum, kayak yang tadi saya kasih contoh untuk di kasus ICJ pernah dipakai. Itu kan kaidahnya kalau Indonesianya ya, itu artinya adalah menjauhkan mudorot itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Gitu loh. Maksudnya diutamakan sebelum mengambil manfaat. Jadi kayak ketika ada kerugian dan keuntungan ketemu, ya kita pilih menjauhkan kerugian dulu deh. Gitu. Jadi kita mending menjauhkan manfaatnya nggak diambil dulu, yang penting kerugian kita hindari dulu. Gitu misalnya. Itu kan asas yang sangat bermanfaat ya. Belum lagi kita bicara maqasid syariah. Kan kalau di Indonesia kita belajar salah satu tujuan hukum itu kan adalah mendapatkan kemanfaatan. Mayoritas textbook itu bicara apa sih kemanfaatan itu, pakainya utilitarianisme. Jeremy Bentham, Stuart Mill, yang Bentham itu kan dia benci banget sama agama, gitu loh. Lalu kita memahami kemanfaatan itu gimana? Maqasid syariah itu banyak sekali, gitu loh, literaturnya. Jadi kayak baik yang spesifik, baik yang umum, itu banyak yang sudah siap. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berkembang, gitu loh. Tinggal kita dialog, insya Allah dia entah solusinya udah ada atau sudah ada, tapi mungkin tinggal gimana formulasinya biar satu paket gitu. Karena kayak misalnya fikih keluarga gitu kan, orang cuma ngelihatnya sepotong gitu loh. Mungkin coba dilihat yang keseluruhan gitu. Mungkin bisa dibantu seperti itu. Jadi solusi-solusi itu banyak kok sebenarnya. Tinggal gimana mengkomunikasikannya. Tinggal mau dengar nggak? Itu sih. Oke, menarik Mas nih. Sekarang mungkin kita kan diskusi ini dalam konteks tentu saja perspektif internal ya. Perspektif internal kita sebagai Muslim, kebetulan juga Muslim, dan kita memang dekat dengan hasanah Islam, fikih Islam, terus kemudian kita akan mengelaborasi terkait dengan konsep Islam terkait dengan hukum internasional. Nah, yang saya mau tanya, di respon dari komunitas baik scholar ya, baik pun scholar maupun yang secara umum atau masyarakat hukum internasional terkait dengan wacana gitu, pewacana hukum internasional Islam itu dalam konteks praktek lah, atau praktek ataupun di dalam perkembangan hukum internasional kontemporer itu seperti apa ya? Karena saya menarik, saya kira kalau melihat respon ya,
ada penelitian dari Lombardi, Cristiano Lombardi dari Chicago Law School ya, dia meneliti putusan ICJ misalnya dari tahun 45 sampai 2006, menariknya hanya 10% dari 83 putusan ICJ kemudian yang menyitir Islamic law. Itu pun tidak muncul dalam judgment tapi dalam pertimbangan hakim yang kebetulannya misalnya Judge Amun dan tadi yang disebut Kawasih yang dari Yordan. Nah, kalau dilihat dari riset ini memang kalau ternyata respon masyarakat internasional itu kalau mau dibilang ya cuek aja gitu ya. Cuek aja atau masih pada level belum ngeh bahwa ada sistem hukum Islam loh yang kemudian bisa dijadikan sebagai ya tadi general principle of law itu ya Mas. Jadi respon yang pembacaan Mas, respon orang di luar, ya ini bukannya mengkotak-kotakan ya, tapi orang di luar sana merespon perkembangan atau adanya internasional Islamic law ini seperti apa ya? Oke. Saya kok pengen menjawabnya memulai dari internal ya. Jadi beberapa tahun lalu saya penelitian dengan mahasiswa gitu. Kita mensurvei mahasiswa yang muslim di Fakultas Hukum. Kita kayak puluhan lah, hampir 50 yang kita tanya. Kita tanya apa artinya satu taksis, dua lex specialis darurat legis generalis. Kita tanya dua itu, apa artinya? Yang taksis, gini loh, kalau biasanya orang kalau survei ya, jarang ada yang 100% gitu loh. Biasa pasti adalah perbedaan apa gitu. Ini 100% mau mahasiswa yang, ini cari yang mahasiswa yang udah lulus PIH ya. Gitu. Mau mahasiswa yang paling kurang pinter sampai yang paling pinter, yang taksis, yang satu pun nggak ada yang tahu, 100% tidak tahu. Sedangkan kalau yang lex spesialis, darurat legis generalis, 100% dari yang bodol sampai yang pinter tahu semua. Artinya sama ya. Walaupun kalau taksis itu tidak berbicara khusus hukum ya, dia bicara teks. Intinya teks yang khusus itu mengalahkan teks yang umum. Ya kan prinsipnya sama dengan lex spesialis, darurat legis generalis. Gitu. Kita aja nggak tahu, apalagi orang luar coba. Gitu. Jadi ibaratnya saya pikir yang nggak ngeh aja. Emang nggak ngeh, emang nggak tahu. Kalau orang kagak pernah lihat, kalau orang nggak pernah lihat, ya wajar kalau mereka nggak akan pernah mengutip putusan itu. Makanya ketika kita melihat ke khazanahnya profesor dari Malaysia, Syed Muhammad Naqib Alatas, salah satu krisis kita tuh adalah krisis ilmu. Gitu. Salah satu poinnya adalah kita tuh terputus dari khazanah kita. Jadi ajaran Islam itu yang sekian seribu tahun lebih khazanah itu terputus dari kita. Taunya hukum Islam tuh apa? Rajam, potong tangan, itu aja taunya. Cambuk, udah. Padahal kan itu kan cuma sepoin kecil gitu loh dari khazanah Islam tentang bagaimana menata masyarakat. Misalnya, gitu. Kita aja nggak ngeh, apalagi yang bukan Islam, gitu. Nah makanya jadi saya pikir ya perlu dua isu sih. Pertama ya para ulama ya lebih banyak mengembangkan supaya ilmunya lebih di konteks sekarang, gitu. Lebih merumuskan ulang atau berijtihad untuk perkara-perkara baru. Lalu kedua ya pendidikan, gitu loh. Jangan kita PIH itu cuman mata ilmu hukum bahasnya ya John Rawls lagi, Gustav Radbruch lagi, Hans Kelsen lagi, mau bahas Ibnu Taimiyah, mau bahas Ibnu Khaldun, bahas Imam Syafi'i tentang bagaimana mereka memformulasikan Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini. Mereka juga punya pemikiran-pemikiran terkait ilmu hukum, theory of law, gitu loh, Al-Shatibi, gitu. Jadi kayak minimal kitanya aja kenal dulu lah. Karena kita nggak bakalan bisa ngasih tahu orang kalau kita juga nggak tahu, gitu. Dan ya itu
dakwanya harus kencang dalam artian ya mengajak orang kalaupun nggak mau nerima Islamnya, pakailah literatur kita paling enggak, gitu. Pakailah literatur kita, kalaupun nggak mau nerima Islam. Itu kan bagian dari dakwah juga, gitu. Jadi itu sih saya pikir masalahnya karena memang terputus dari khazanah. Tapi kalau internal, kalau eksternal Mas, maksudnya kalau dari scholarship di barat sana, dia lebih terbuka atau memang masih curiga bahwa wah ini ada tendensi agama nih, kita harus nggak usah dimasukkan, atau ya biasa-biasa aja sebenarnya? Ya, mainstreamnya masih curiga. Mainstreamnya curiga, gitu. Mainstreamnya curiga, cuman ya ini mulai ada yang nyolek-nyolek kita, gitu loh, nyolek-nyolek, mbok ya Islam diajak buat dialog, gitu. Mulai ada, walaupun ya saya sih melihatnya nggak banyak, gitu loh. Tapi yang lain itu apakah mereka menolak atau tidak ya nggak tahu jumlahnya ya, karena kan belum pernah ngesensus gitu. Cuma paling tidak suara-suara yang kedengeran ya status quo masih mayoritasnya adalah ya Islam kalau mau diterima ya harus kompatibel sama kita. Gitu loh. Itu pun kalau Islam lagi dibahas. Tapi ketika mereka membahas isu-isu lain gitu, literatur Islam nggak kesentuh. Umumnya nggak kesentuh literatur Islam, gitu loh. Atau kalau temanya tema umum bukan Islam, tapi kebetulan yang nulis Muslim gitu, ya mungkin sekali-sekali ada. Gitu. Tapi itu kan ya nggak dihitung ya, gitu kalau kayak begitu. Cuma sekali-sekali aja ada yang mengutip sumber-sumber Islam, gitu, sebagai apa rujukan, gitu. Mungkin kalau itu mayoritas kalau kebetulan lagi bahas Islam. Iya. Gitu. Kalau menurut Mas Fajri ya kira-kira kalau ke depan gitu pola yang kalau tadi ya, kalau mereka kan sebenarnya maunya ya udah kalau hukum Islam mau diterima harus kompatibel dengan kita, kan dengan asumsi bahwa ya harus disekularisasi atau gimana lah. Nah kalau menurut Mas Fajri kira-kira pola yang bisa kita insert dalam tadi selain dakwah dan lain-lain, tapi ya itu ya tanpa harus kita mengubah sifat dasarnya, tetapi kemudian bisa mereka menerima gitu, tetap menerima bahwa oh ya ini nilai universal gitu, even walaupun ini datangnya dari Islam. Apa polanya mesti digituin kalau di dalam di istilahnya Kunto Wijoyo itu di Islamisasi ilmu ya, jadi dia ilmuisasi Islam. Ilmuisasi Islam, betul. Nah, apa model seperti itu yang menarik benang hijaunya, kemudian baru kita sampaikan ke dunia luar, ya agar ya gitu bahwa oh ya ini benar, ini nilai universal, tapi kita kemudian referensi ya dari Islam gitu. Kalau saya melihat, wallahu a'lam, cara yang ada itu gini. Pertama jelas promosi, gitu loh. Kita sendiri mulai merujuk, walaupun banyak jurnal-jurnal yang kayak melihat kok kita pakai sumber-sumbernya Islam gini, apa urusan sama kita, gitu. Kadang-kadang begitu, gitu. Yang ngajak dialog, biar palingnya mereka dengerin dulu, karena masalahnya kan adalah kita dianggap asing. Gitu loh, asing. Kalau yang asing itu lebih mudah untuk nolak. Nah, makin rame, mudah-mudahan nggak asing. Itu dulu deh sebelum diterima deh. Itu satu proses. Tapi itu kalau saya pikir ya, itu adalah jangka pendek. Jangka panjangnya itu adalah semuanya internal. Karena satu pelajaran yang saya dapat dari isu Islamic banking. Ini istri saya kebetulan memang dia pakar Islamic finance. Gitu. Dia melihat bahwa perbankan syariah itu sebenarnya tidak sepenuhnya syar'i, gitu, tidak sepenuhnya syar'i, gitu. Tapi ibaratnya gini, ini kan dunia keuangan dan perbankan, ini kan the rules are there, gitu loh. Nah, Islam kan berusaha dengan tatanan yang seperti ini, what can we do, gitu loh. Jadi kan memang banyak restriktif dengan aturan OJK dan aturan OJK kan juga kayak dia cuma satu piece of the puzzle dalam
dunia gitu loh, dunia ekonomi internasional. Artinya kita tuh dalam perbankan syariah kalau menurut dia itu masih di tatanan apa yang ada, how can we survive gitu loh, sedapat mungkin gitu loh. Nah, tapi the real solution itu adalah bagaimana kita membayangkan tatanan ekonomi yang berbeda gitu loh. Artinya kan perlu perubahannya struktural dari dasar gitu. Nah, demikian juga terkait hukum internasional dan siar. Saya nggak bisa melihat isunya hanya siar gitu loh, karena apa namanya, kalau kita melihat epistemologi Islam ya, semua cabang-cabang ilmu itu kan muaranya satu gitu loh, muaranya satu, tauhid gitu. Jadi ini kalau pakai pendekatannya al atas ya, itu ya kita harus ngebenerin dulu epistemologinya, itu world view-nya dibenahi, lalu baru dibuat baru dilahirkan ilmu, entah itu ilmu yang sudah ada di Islamisasi atau melahirkan ilmu-ilmu baru, atau mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah existing dalam khazanah Islam kayak usul fikih gitu. Dan ini kan sekedar satu cabang aja siar gitu loh. Solusinya begitu. Jadi kayak untuk jangka pendeknya ya kita lebih banyak berisik gitu, terus kepada mahasiswa misalnya, entah itu mahasiswa muslim, non muslim, mahasiswa orang Indonesia atau mahasiswa orang luar, itu ya biar mereka juga melihat perbedaan khazanah ini, biar mereka tahu ada perbedaan. Itu advertising jangka pendek. Tapi secara internalnya yaitu dibangun keilmuan yang solid. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sih. Ulama dari dulu itu yang dikerjain. Ngembangin ilmu sejaman. Ya jangan diputus tradisinya, lanjutin terus. Itu sih. Gitu. Jadi kayak makin nanti akan ketemu yang di-advertise keluar ya makin mempan seiring dengan para ulama yang mengembangkan ilmu. Itu sih yang saya pikir. PR-nya kita. Baik, Pak Hakim, aku izin nanya ya. Ini mungkin pertanyaan umum saja, Mas Fadri. Kita berhubung waktunya hampir juga sejam mepet ya. Takut Mohon maaf ini agak kelebihan. Saya melihat di sini ya kembali ke tema awal kita, Islam dan hukum internasional. Mas Fadri, sependek pengetahuan kita adalah salah satu orang yang menaruh minat di situ dan banyak sekali publikasi terkait hal itu. Dan pernah juga menulis di Opini Juris gitu ya, di Polkereh, yang mungkin menjadi idaman semua sarjana lah hukum internasional mungkin ya. Dan terakhir pernah menerbitkan buku dengan judul Mukadimah Fikih Syiar gitu kan, yang membahas secara spesifik mengenal hukum internasional Islam di era kontemporer, yang masih bisa dipesan ya Mas ya bukunya ya? Masih. Iya, oke. Oke, barangkali Mas Fajri, ya tadi kita berbicara mengenai epistemologi, bagaimana kita kemudian itu menjadi pintu masuk untuk mengubah worldview gitu ya, pandangan dunia kita, melihat pengetahuan. Mungkin pertanyaan sederhana saya adalah barangkali Mas Fajri bisa memberikan rekomendasi buku-buku yang patut dibaca, khususnya dalam Islam dan international law gitulah kira-kira. Itu kan katakanlah sebagai pintu masuk kita untuk bisa membuka cakrawala, tentu saja selain membaca literatur Islam gitu. Silakan Mas. Oke. Jadi ya pertama yaitu mungkin rekomendasi ya silakan buku saya dicari. Itu baik dulu itu 100% profitnya saya nggak terima profit apa-apa. Itu untuk Yayasan Bentala, mereka bergerak dalam islamisasi ilmu. Gitu. Mereka bergerak dalam islamisasi ilmu gitu. Nah, saya membagi rekomendasi bacaan saya itu klasik dan kontemporer karena sulit untuk kita bahas yang kontemporer kalau misalnya klasiknya itu belum gitu. Soalnya harusnya ada ketersinambungannya gitu karena ini tradition gitu. Pertama ada ini Siyar al-Saghir dari Imam Syaibani. Dia ini hakimnya Harun al-Rashid, khalifahnya Abbasiyah dulu. Ya, pentingnya buku ini dan kemudian ada Siyar al-Kabir karena akhirnya Abbasiyah dan kemudian mazhab Hanafi dan Turki Utsmani dalam berhubungan internasional pakainya itu sebagai rujukan, dan hukum internasional Eropa
mereka kan juga resiprositas tuh. Hmm. Mereka menurut kayaknya Henry Witten juga yang ngomong itu, ya mau nggak mau mereka juga borrowing legal concept dari masyarakat Islam juga. Cuman nih anekdotnya adalah salah satu tradisi yang ada di umat Islam tapi tidak ada di masyarakat Eropa itu adalah footnote. Jadi nggak tahu asalnya dari mana, gitu loh. Makanya kan kalau baca Summa Theologicanya Aquinas nggak kelihatan kan dia merujuk dari Ibnu Rushd misalnya. Gitu. Padahal dia pakai banget itu sebagai rujukan misalnya. Nah, itu aja salah satu isunya. Kalau orang Islam kan kita tradisinya ada sanad nih. Sanad pasti ngomong, walaupun kadang-kadang kita menyamarkan nama orangnya, bertadlis istilahnya, tapi kita ngomong kalau kita ngambil dari orang, gitu loh. Nah, jadi itu. Tapi cuman kalau yang syarah Syiar Al-Kabir itu belum diterjemahin, adanya bahasa Arab. Kalau yang Syiar Al-Saghir itu ada bahasa Inggrisnya, gitu. Itu ada bahasa Inggrisnya. Mungkin itu. Kalau untuk yang kontemporer itu ada. Astagfirullah, saya tuh baru nulis book reviewnya padahal. Namanya judulnya Muslim Conduct of State. Muslim Conduct of State yang nulis orang India udah meninggal. Ya Allah, siapa nama dia? Sebentar, orang India. Bentar saya coba cek sebentar aja. Sorry. Hamidullah bukan Mas? Hamidullah, iya betul, Muhammad Hamidullah. Itu yang menurut saya itu bagus. Itu bagus. Gitu. Ya, untuk yang kontemporer dia sangat rinci. Walaupun ada poin-poin yang mungkin beliau kurang detail merincinya atau ya sumber-sumbernya kayak agak meragukan, itu ada. Cuman ya secara umum itu buku yang sangat bagus untuk memulai, gitu loh. Secara umum dia yang bagus untuk memulai. Itu yang pure akademik. Kalau yang buku saya itu dia tidak pure akademik. Dia tidak pure akademik. Gitu. Jadi ya mungkin itu. Terus ada ini juga, ini kebetulan ada di samping saya, Ikhtisar Hukum Internasional Islam karya Ustadz Ahmad Azhar Bashir rahimahullah, udah meninggal beliaunya. Pendek banget buku nih, pendek banget. 57 ini daftar pustaka, gitu loh, pendek banget. Tapi udah nggak ada di toko buku, harus beli di UII Press. UII, Universitas Islam Indonesia. Ada itu. Terus ini Syekh Wahbah Zuhaili. Ini ini ada Al-Alaqat Al-Duwailiyah fil Islam. Gitu, tentang hubungan internasional dalam Islam. Gitu. Ini sayangnya kayak masih baru adanya dalam bahasa Arab. Gitu. Walaupun buku ini sangat dikritik, gitu loh, oleh sebagian orang yang beraliran Tuwail, gitu loh, karena ini ya wallahu alam istihad beliau ya, cuma kayaknya beliau itu banyak sekedar nyocok-nyocokin supaya nggak dibilang beda sama hukum internasional umum. Jadi yang titik-titik tengkarnya nggak disebut. Nah itu by the way salah satu masalah sekarang ya, kayak yang ada sebagian yang karena takut dibilang konflik, yang dicarinya yang cocok-cocoknya doang, gitu loh. Itu banyak banget, apalagi di bidang humaniter, gitu, banyak banget yang seperti itu. Jadi kan kalau dialognya nggak jujur dan nggak terbuka itu kan agak susah ya, gitu. Dan gimana kita mau kontribusi dan bertoleransi kalau caranya seperti itu? Itu salah satu kritik terhadap buku itu. Sama guru beliau almarhum Muhammad Abu Zahra juga ada buku yang sama, itu juga ada kritik seperti itu. Tapi itu recommended juga sih, tetap sangat recommended untuk dibaca, karena itu ya di antara khazanah kontemporer. Kalau mau yang biar lebih luas bacaannya, ini, tapi ini direkam ya. Ini satu, coba cari literaturnya Hizbut Tahrir. Kayak bagaimana pandangan mereka banyak ini loh, banyak
kelihatannya banyak terpengaruh sama Marxis juga dalam melihat tatanan internasional. Menurut saya menarik banget itu, kayak bagaimana cara Islamis menyerap Marxisme. Tapi tanpa merekanya menjadi Marxis, tapi dipakai buat kritik. Gitu. Sampai di visitnya UGM itu pernah ada profesor Marxis siapa gitu. Dia tuh mengatakan gini, menurut kami itu Hizbut Tahrir itu keren banget. Kritiknya terhadap kapitalisme. Masalahnya cuma satu, kata dia. Kenapa solusinya khilafah? Gitu loh. Kenapa solusinya nggak komunisme sekalian? Gitu, karena dia kan posisinya sebagai Marxis ya. Misalnya itu. Atau ada, saya lupa, tapi judul aslinya apa. Tapi dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya ini, judulnya Saudi di Mata Seorang Al-Qaeda. Yang nulis Abu Muhammad Al-Maqdisi. Itu dia, beberapa kritiknya itu terkait hukum internasional. Gitu. Walaupun ya beberapa kritiknya menurut saya itu agak nggak begitu masuk sebenarnya. Tapi ya, apa ya, itu salah satu argumen yang menurut saya kayak perlu dilihat gitu, supaya kita lihat berbagai sisinya, gitu. Itu kalau yang kontemporer, gitu. Itu sih. Iya. Pak Sarul. Cuma hati-hati nanti mesennya lewat Shopee, yang nganter bin kan repot. Enggak lah, kan ini untuk akademi. Sudah Pak Hakim dari saya, mangga. Silakan Pak. Ya Pak Mas Fajri, nampaknya kita juga sudah 1 jam lebih ya. Itu juga janjinya saya ke Mas Fajri 1 jam, jadi takut mengganggu kegiatan Mas Fajri. Tapi sekali lagi kita terima kasih banget udah mau kita undang di edisi perdana kita. Rencananya di edisi perdana ini terkait dengan bincang-bincang HI. Memang kita sudah mengagendakan untuk beberapa kali sesi obrolan-obrolan terkait dengan isu-isu HI, Mas. Jadi ya doakan biar tetap istiqomah lah, agar bisa jadi, ya intinya mah dari kita menjadi komunitas komunitas untuk ya berbagi terkait dengan isu-isu hukum internasional kontemporer dan ya beyond dan yang lain-lainnya lah. Pada akhirnya hatur nuhun Mas Fajri atas waktunya, makasih atas ilmunya juga sudah mau sharing-sharing dengan kami di Ilobreri. Sebelumnya ini ada satu buku lagi karya Unhas ya, dari Unhas ya, dan Ustadz Rapung Samudin. Ini lumayan menarik nih. Iya gitu. Juga. Siap Mas. Sorry lupa tadi. Oke Mas, hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih Mas Fajri, semoga sehat-sehat. Kalau ada kurang-kurang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.